channel saya. Hari ini tetap membahas tentang perpolitikan dikarenakan beritanya yang lagi viral adalah politik. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah memprediksi tentang Erina Gudono, kalau nggak salah kemarin ya. Nah, hasil prediksinya di situ ada The Emperor, di mana saya mengartikan ada seorang penguasa yang menegur dari Erina Gudono dan Kaisang. Tentunya penguasa ini ya mungkin Pak Jokowi. Karena pada akhirnya masalah mereka yang pamer di media sosial ternyata sekarang imbasnya Kaisang dilaporkan ke KPK. Ada beritanya seperti ini. Gara-gara private jet, Kaisang 2 kali dilaporkan ke KPK hari ini. Nah, tentunya ini kan juga nggak elok untuk nama baik mereka. Ditambah lagi saat ini negara Indonesia sedang genting dikarenakan banyaknya demo yang menuntut ini, menuntut itu, dan lain sebagainya. Beritanya seperti ini ya. Ini dari Jakarta IDN Times. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini. Bahkan ia dilaporkan 2 kali ke lembaga anti suap mungkin ya, ini salah tulisannya. Laporan pertama dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dalam disingkat dengan MAKI. Dalam laporannya mereka melampirkan bukti berupa dokumen nota kesepakatan antara Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo sekaligus kakak Kaisang dengan e-commerce shop terkait kerjasama usaha mikro kecil menengah UMKM. Shopee ya, ada kaitannya dengan Shopee. Pengiriman dokumen MOU antara pemerintah Kota Solo yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka pada 23 April 2021 dengan pihak PT Shopee International Indonesia yang isinya adalah perjanjian kerjasama pengembangan UKM di Solo, ujar Boyamin Rabu 28 Agustus 2024. Nah, jadi ini dikait-kaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka, kakaknya dari Kaisang, yang bekerja sama dengan Shopee. Nah, kabar-kabarnya memang rame dikait-kaitkan dengan Shopee ya mereka ini. Kemudian yang ingin saya prediksi, bagaimanakah nasib Kaisang dan Erina Gudono ini terkait dari pelaporan ke KPK ini. Ya, makanya kita juga harus hati-hati dalam bermedia sosial. Mungkin maksud hati berbagi kebahagiaan dengan unggah foto ini dan itu, tapi apalah daya di negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi Erina Gudono ini bisa dikatakan tidak peka dengan kondisi perpolitikan negara Indonesia yang lagi rame-ramenya kala itu. Ya, harusnya jangan upload lah macam-macam di media sosial. Jadinya kan seperti ini. Baiklah, kita prediksi bagaimanakah nasib Kaisang dan Erina Gudono di sini. Apakah masih ada keistimewaan? Dimana kan dia anak presiden, tapi Pak Jokowi ini menjabatnya tinggal September sama Oktober, 2 bulan loh ya. Sayang sekali dalam 2 bulan ini banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi Pak Jokowi yang ada kaitannya dengan imbas cawe-cawenya. Kembali ke prediksi ya. Bagaimanakah nasib Kaisang terkait dengan jet pribadi, terkait dengan saat di Amerika? Bisakah lolos dari jerat hukum? Ada simbol strength, kekuatan. Ya, kekuatan di mana bisa dibilang Kaisang ini posisinya masih kuat di sini. Apakah berpotensi ke jerat hukum? Ada perencanaan, masih kuat kok Kaisang ini, sekalipun dikoyak-koyak ya. Tapi yang ketiga,
juga simbol koin. Di sini tadi ada seseorang yang semangat untuk merencanakan sesuatu terkait dengan materi. Di sini perencanaan masalah uang. Di sini juga adanya kabar-kabar terkait uang. Nah, tentunya yang dimasalahkan, dilaporkan ke KPK kan masalah gratifikasi. Juga ada kaitannya dengan materi tentunya. Nah, ini juga begitu. Tapi di sini Kaisang posisinya masih kuat. Belum ada kartu-kartu yang gimana gitu. Apakah Kaisang bisa terjerat hukum? Ada simbol 1 cangkir. Masih ada yang membantu Kaisang di sini. Ya, masih ada, sekalipun tadi ada yang melaporkan, konon kabarnya 2 pelaporan di 1 hari itu. Tapi di sini ternyata posisinya Kaisang masih kuat dan masih ada orang yang membantunya. Nah, datang bantuan lagi toh. Jadi teman-teman, untuk bisa memproses Kaisang atau melaporkan Kaisang terkait masalah hukum, di sini kayaknya sulit. Karena posisinya Kaisang juga masih kuat. Bisa jadi mungkin bukti-buktinya, bisa jadi loh ya, buktinya kurang kuat. Tapi buktinya kan ada private jet. Setiap proses hukum kan harus ada bukti yang nyata, dan di sini ada private jet. Cuma di sini kan masih harus digali hubungannya pengusaha itu pada Kaisang seperti apa. Nah, kalau hubungannya pengusaha itu dengan Gibran ada, karena ada MOU-nya. Tapi adakah pengusaha itu hubungannya dengan Kaisang? Nah, Kaisang ini kan masih bukan bekerja di pemerintahan, juga bukan pegawai negeri. Bisakah KPK menangkap Kaisang? Nah, karena Kaisang bukan pegawai negeri, karena Kaisang bisa dikatakan tidak ada kaitannya dengan anggaran dari negara yang diselewengkan. Nah, ini yang masih perlu didalami. Saya sendiri juga nggak begitu mudeng masalah hukum ya. Cuman di sini kartu-kartunya untuk Kaisang masih bagus. Belum ada tanda-tanda dia terpenjara kah, dia tertekan kah, dan lain sebagainya, belum ada. Malah yang ada adalah simbol dari 1 cangkir. 1 cangkir ini simbol dari perasaan, rasa sayang. Nah, juga ada simbol seorang pemuda membawa cangkir, di mana orang ini akan memberikan bantuan kepada Kaisang. Jadi untuk Kaisang terkait dari dilaporkan ke KPK, kayaknya tidak kejerat nantinya. Tapi yang nggak tahu lagi kalau dari sisi Gibran, karena Shopee ada kerjasama dengan Gibran. Apakah Gibran yang menyuruh Shopee untuk mengantar adiknya ke Amerika? Nah, ini yang perlu digali. Kalau Gibran yang menyuruh, tentunya ya bisa kena hukum. Tapi untuk pihak Kaisangnya sendiri di sini tidak ada jerat hukum di sini untuk Kaisangnya. Jadi ya kita lihat saja nanti ke depannya apakah prediksi ini tembus atau tidak. Kalau dari sisi Kaisang loh ya, karena Kaisang tidak ada perjanjian dengan Shopee, juga bukan pegawai negeri. Apakah seperti itu? Ya, saya sendiri kurang paham masalah hukum. Kita lihat saja nanti ke depannya. Cuman di prediksi ini Kaisang masih baik-baik saja terkait di mana dia naik private jet saat ke Amerika.